Halo guys, kembali lagi di MFK. Saya doakan semoga kalian sehat semua ya. Kali ini MFK akan menceritakan film tentang perjuangan hidup seorang ayah bersama dua anak kembarnya dari kehancuran peradaban oleh makhluk asing. Film ini berjudul Arkadian yang rilis pada tahun 2024. Diawali dengan suasana kota yang mencekam dan sangat kacau. Seolah-olah kehidupan manusia sudah mati. Ada seorang laki-laki bernama Paul yang terlihat sedang menyelamatkan diri tanpa sengaja menemukan bayi di reruntuhan bangunan. 15 tahun kemudian, Paul tinggal di peternakan kecil bersama kedua anaknya yang bernama Thomas dan Joseph. Mereka tinggal serba terbatas, itu karena pasca hilangnya peradaban manusia pada saat itu. Di setiap menjelang matahari terbenam, mereka terlihat sangat memperhatikan keamanan rumahnya, mulai dari menutup semua lubang atau celah yang ada di rumahnya. Pada saat malam tiba, mereka terlihat waspada karena sosok makhluk mengerikan yang mungkin datang ke rumahnya. Sesuatu hal terjadi, pintu rumah mereka didobrak keras. Mereka langsung sigap menahannya, dan mereka pun aman dari ancaman tadi. Keesokan harinya, mereka melaksanakan rutinitasnya sehari-hari. Dan di scene selanjutnya, Paul mengobrol dengan Joseph tentang dunia di masa lalu yang berbeda dengan dunia di masa sekarang. Kemudian Paul memperbaiki mobil rakitan buatannya, dan Paul pun berhasil memperbaikinya dan sekaligus mengajarkan Joseph menyetir mobil. Paul pun menyuruh mereka, Joseph dan Thomas, untuk pergi ke sungai mencari kayu untuk memperbaiki jendela di rumahnya. Akan tetapi pada saat menuju sungai, Thomas malah meninggalkan Joseph dan pergi ke peternakan Ross. Dan Thomas berjanji akan bertemu kembali di tempat semula sebelum matahari terbenam. Setelahnya, Thomas sampai di tempat peternakan Ross. Dia menawarkan bantuan pekerjaan yang bisa dia bantu. Di sisi lain, Joseph sedang mencari kayu di pinggir sungai. Terlihat tempat tersebut tidak berpenghuni dan banyak serangga. Joseph kaget, serangga yang dia lihat sangat banyak. Joseph segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian Thomas bertemu dengan Charlotte, anak pemilik peternakan Rose. Mereka sudah saling mengenal dan sangat akrab. Kemudian Charlotte mengajak Thomas ke tempat favoritnya. Mereka saling bercanda dan bahagia karena saling menyukai. Matahari pun akan terbenam, menandakan malam akan tiba. Thomas segera pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Joseph menunggu Thomas. Mengira Thomas sudah pergi, ia pun pulang. Padahal hal terjadi kepada Thomas. Ia pingsan dan jatuh ke dasar lubang bekas retakan karena terpeleset saat pulang. Sesampainya di rumah, Joseph tidak melihat Thomas, dan Paul pun segera mencari Thomas. Kemudian menyuruh Joseph menjaga dan menunggu di rumah. Hari semakin gelap, Thomas baru sadar dari pingsannya. Dengan rasa ketakutan, Thomas melihat monster dan berhasil menghindar
dan bersembunyi. Monster tersebut masih menerornya. Paul pun datang menyelamatkannya. Di sisi lain, Joseph menunggu di rumah. Terlihat ia sedang tertidur di kursi. Hal buruk pun terjadi. Monster berhasil masuk karena pintu tidak terkunci rapat. Ternyata monster tersebut terkena jebakan Joseph. Karena Joseph sudah merencanakannya, monsternya pun tertangkap. Di sisi lain, Paul dan Thomas berusaha bertahan dari serangan monster tersebut. Merasa terpojok, Paul akhirnya menaruh dinamit di lubang kawanan monster tersebut. Namun, Paul terkena ledakannya sehingga mengakibatkan luka bakar yang serius. Pagi harinya, Joseph menemukan mereka. Thomas dan Joseph bingung karena obat-obatan yang tersedia tidak ada. Di samping itu, Joseph menceritakan hasil tangkapannya. Namun, Thomas malah membunuh monster tersebut. Joseph terlihat sedikit kesal karena ia ingin meneliti monster tersebut. Mereka terlihat frustasi karena Paul belum menunjukkan adanya perubahan. Thomas akhirnya menyarankan untuk pergi ke peternakan Rose untuk meminta obat-obatan. Joseph awalnya kurang setuju, namun tidak ada pilihan lain. Mereka pun pergi ke sana. Tiba di peternakan Rose, Thomas meminta pertolongan kepada orang tua Carlotte, namun mereka menolaknya. Namun mereka menawarkan Thomas untuk tinggal di rumahnya. Thomas menyetujuinya walaupun berat. Joseph pun merasa kecewa karena Thomas meninggalkannya. Joseph pun pulang dengan rasa kecewa. Thomas merasa bersalah dan memutuskan untuk pulang ke rumah karena ayahnya sedang sakit. Dengan berat hati, Carlotte pun memakluminya sambil memberikan obat kepada Thomas. Namun Thomas terciduk oleh penjaga peternakan Rose. Ia pun disekap dan diancam ditembak kakinya. Namun yang terjadi, penembak itu malah dimangsa oleh monster. Peternakan Rose diserang oleh monster tersebut. Dengan jumlah banyak, ayah dan ibu Carlotte pun jadi korban. Thomas diselamatkan oleh Carlotte dan mereka pergi keluar. Di sisi lain, Joseph terlihat sedang merencanakan sesuatu bila ada serangan monster yang datang. Thomas dan Carlotte berhasil sampai di rumah dan memberikan obat untuk ayahnya. Atas saran dari Paul untuk melawan monster tersebut, Thomas, Joseph, dan Carlotte saling bekerja sama. Rencana Joseph pun dipersiapkan dengan membagi tugas. Carlotte dan Thomas berusaha menahan monster untuk masuk dalam 10 menit. Paul pun datang untuk membantu meskipun masih merasakan sakit. Mereka pun semakin terpojok karena banyaknya monster tersebut. Rencana jebakan Joseph pun sudah berjalan. Meskipun begitu, Paul mengorbankan dirinya untuk menahan monster tersebut sampai jebakan Joseph berhasil. Rencana pun berhasil. Ledakan besar terjadi. Thomas, Joseph, dan Carlotte berlindung di lemari es. Mereka pun selamat dari ledakan tersebut. Ketika itu, mereka mencari ayahnya, namun Paul sudah tiada. Dan yang terjadi, monster itu masih hidup walaupun terbakar. Mereka segera pergi menggunakan mobil tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi, monster itu mengejar mereka dengan membentuk lingkaran besar. Untungnya, Carlotte masih memegang senapan yang tersisa satu peluru. Dari tembakan terakhirnya, mereka berhasil dikalahkan karena memicu ledakan. Keesokan paginya, mereka selamat dan berhenti di sebuah bukit. Walaupun selamat,
Mereka terlihat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya, dan mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari kelompok yang masih selamat. Karena peradaban manusia sudah punah, mereka pun berharap ada masa depan yang baik walaupun dengan kenyataan tidak ada masa depan saat itu.